Warga desa Dauhan, Kabupaten Blitar digegerkan kemunculan lubang misterius di tengah sungai yang menyedot aliran air sungai. Lubang yang muncul setelah hujan deras diperkirakan memiliki kedalaman puluhan meter yang membuat warga khawatir terjadinya insiden tanah amblas. Warga merekam sebuah lubang yang muncul di tengah sungai di Desa Dauhan, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Lubang muncul setelah hujan deras dan pertama kali diketahui salah seorang warga setempat ketika hendak pergi ke ladang. Lubang ini diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 10 meter karena langsung menyedot aliran sungai. Sebelumnya aliran sungai Kalisat ini selalu kering dan sering dilewati kendaraan. Namun saat kejadian, sungai sedang dipenuhi air karena hujan lebat, sehingga air langsung masuk ke dalam lubang misterius ini. Warga khawatir keberadaan lubang ini menjadi tanda-tanda awal fenomena tanah ambles. Waktu banjir itu saya kan mau nyebrang ke timur, terus mau balik itu ketemu itu air masuk semua itu, Mas. Masuk air gua itu. Itu bawah nggak ada air yang ngalir, masuk semua itu, Mas. Langsung mendekat itu, sampai ndelok sampai situ ngoten niku terus kula takut wedi niku to. Terus fenomena carane sampai kedalaman ini gua niku. Saat ini di sekitar lubang misterius sudah dipasang garis polisi dan warga diminta hindari kawasan sekitar lubang tersebut. Sementara BPBD Kabupaten Blitar telah berkoordinasi dengan Tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung untuk mengkaji dan meneliti lubang misterius ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi warga yang terjebak erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki, Flores Timur, NTT. Bahkan dalam kondisi mobil dipenuhi abu vulkanik, tim SAR terus membantu warga yang terjebak menuju titik pengungsian. Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi warga yang masih terjebak saat terjadi erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Mobil tim SAR tampak dipenuhi abu vulkanik saat menyelamatkan sejumlah warga. Tim SAR berhasil evakuasi seorang nenek yang mengalami stroke di desa Nawakote, Kecamatan Wulanggitang, menuju posko desa Kongan. Saat proses evakuasi, tim SAR sempat terjebak kegelapan karena erupsi sedang terjadi. Mobil hancur, parah. Pada waktu yang sama, tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga desa Leotobi, Kecamatan Ilegura. Mereka dibawa ke titik pengungsian Desa Konga, Kecamatan Titehena. Berdasarkan data BPBD, total pengungsi erupsi Leotobi mencapai 5.816 orang yang tersebar di 4 titik pengungsian. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Halo pemirsa, kehadiran Calvin Dix di Timnas diharapkan dapat memperkokoh sektor pertahanan Indonesia, terutama jelang laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi yang segera akan digelar. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Pagi tadi Gunung Leotobi Laki-Laki, Flores Timur, NTT kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 9 km dari puncak kawah. Gunung Leotobi Laki-Laki kembali erupsi disertai lontaran lava pijar dan awan panas ke arah barat dan barat laut. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 9 km di atas puncak kawah. Dan saat ini Gunung Leotobi Laki-Laki berada pada status level 4 atau awas dan meminta warga tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta waspada potensi banjir lahar dingin dari puncak gunung. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan situasi terkini korban bencana letusan Gunung Leotobi di mana titik pengungsian di Desa Konga, Kabupaten Flores Timur, NTT tidak terdampak erupsi karena berjarak 10 km dengan pusat erupsi. Hal yang perlu kami sampaikan bahwa pertama untuk titik pengungsian yang terdekat di Konga, itu laporan yang kami terima
tidak terdampak dengan erupsi kali ini. Artinya titik pengungsian terdekat dengan jarak 10 km dari puncak erupsi itu masih aman hingga saat ini. Kemudian untuk akses masuk sama sekali sudah ditutup. Jadi untuk jalan lintas penghubung antara Larantuka dengan Maumere, Sika, itu sudah ditutup, artinya tidak diperbolehkan lagi dari luar maupun cuma hanya melintas, itu sudah ditutup. Akses masuk sudah dikunci, artinya tidak ada masyarakat yang bisa masuk kembali ke daerah berbahaya dengan radius 7 km atau 8 km sektoral barat laut dan barat daya. Hal lainnya yang perlu kami sampaikan bahwa situasi hingga saat ini terkendali, artinya kita tentu saja memantau perkembangan dinamika erupsi ini. Kita selalu bekerja sama dan koordinasi erat dengan PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM. Dinamika-dinamika yang terjadi di lapangan akan menjadi dasar untuk kita dalam menentukan apakah akan diperluas zona berbahaya, apakah akan dipertahankan titik-titik pengungsian seperti saat ini. Kita akan mengikuti dinamika yang ada, artinya keselamatan masyarakat kita utamakan dengan melihat perkembangan dari Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan belusukan dan menerima dukungan dari warga Ciracas, Jakarta Timur. Dalam belusukan tersebut, Ridwan Kamil berjanji menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan bagi pemuda Jakarta. RK mempromosikan program unggulannya seperti 1 RW 1 miliar rupiah per tahun, kredit mesra, dana abadi untuk kebudayaan Betawi, serta menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. RK juga menegaskan akan menggratiskan sekolah swasta serta melanjutkan program KJP yang sudah berlaku sejak era mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Semua dari pasangan Ridho ini yang paling utama adalah tolong sampaikan. Kita akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. Pengangguran hari ini ada 300 ribuan. Pasangan Ridho 5 tahun 1 juta lapangan pekerjaan. Insya Allah kalau didukung tidak ada lagi anak-anak ibu warga di Ciracas yang pengangguran. Semua akan dapat pekerjaan. 600 ribu kerja kantoran, 300 ribu UMKM, 100 ribu kerja yang namanya padat karya. Kok padat karya kerja di RW? Dari mana 1 miliar selama 5 tahun untuk RW-RW akan dihadirkan oleh pasangan Ridho. Karena Jakarta nggak akan beres semuanya dari namanya Balai Kota, betul? Ya, sementara itu pemirsa, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Calon gubernur nomor urut 2 ini juga menegaskan akan Calon gubernur nomor urut 2 ini juga menegaskan akan mengundang seluruh elemen masyarakat dalam kampanye akbar yang akan digelar sebelum hari pemungutan suara. Bahwa rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang berkumpul untuk menyampaikan amanahnya kepada kami sebagai amanat penderitaan rakyat, dan kami sebagai petugas untuk menerima mandat, menerima perintah dari rakyat. Bukan panggung buat kami. Kami justru menjadi pelayan. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan di area Chinatown dan Pasar Petak 9 Glodok bersama aktor senior Roy Martin. Kedatangan Pramono bersama Roy Martin disambut antusias oleh para pedagang dan warga sekitar. Pramono dan Roy Martin juga menyempatkan diri untuk mampir ke sejumlah toko legendaris seperti kedai kopi es Taki dan tempat pangkas rambut.
yang pernah didatangi Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dalam belusukannya kali ini, Pramono mengaku mendapat pesan untuk memperbaiki sejumlah sarana pasar. Saya hari ini, pagi ini, hari Sabtu, ke Glodok untuk pergi minum kopi di Taki. Potong rambut. Kemudian yang kedua potong rambut, yang ketiga saya memutari pasar ini, menemukan banyak hal yang tidak pernah saya lihat selama ini dan saya bayangkan. Jadi tadi saya menanyakan di pasar dan beberapa toko, rata-rata omsetnya sebenarnya masih stabil. Karena apalagi sekarang ini kan banyak turis yang sedang berkunjung ke tempat ini. Banyak sekali mereka dan mereka minta untuk kalau pemerintahan yang baru untuk fasilitasnya dipermudah lah. Diperbaiki dan sebagainya. Ya, jelang pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum RI menambahkan fitur Arithmetic Guard dalam aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Fitur tersebut berguna untuk mengantisipasi salah hitung suara. KPU RI mengklaim jika aplikasi Sirekap sudah di-upgrade dan penggunaannya akan optimal pada pilkada nanti. Beberapa perbaikan sistem diantaranya dalam penghitungan suara pemilihan kepala daerah, dan aplikasi Sirekap akan mengkonversi suara dengan lebih cepat. Sementara fitur Arithmetic Guard berfungsi sebagai alarm jika terdapat kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga kesalahan tersebut bisa segera diketahui petugas KPPS. Guard itu penjaga. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem Sirekapnya mobile yang dipegang oleh KPPS. Juga menyempurnakan Sirekap dalam bentuk offline. Jadi offline itu dia saat masuk sudah ada di handphone, kemudian nanti di hari H tidak ada jaringan internet. Ya, dari Jakarta kita ke Cirebon. Pemirsa, Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Cilegon di Pilkada 2024. Hasil survei menunjukkan pasangan nomor urut 1, Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo unggul dari 2 pesaingnya. Pasangan Robinsar Fajar memperoleh 38,7%. Disusul oleh paslon nomor urut 2, Heldi Agustian Alawi Mahmud, 33,6%. Kemudian paslon nomor urut 3, Isro Miraj dan Nuratul Uyun, 13,6%. Sementara sisanya sebanyak 14,2% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Kita membuat sebuah hipotesa, wakil dari Robinsar, dalam hal ini adalah Fajar Hadi Prabowo, sepertinya memang memberikan insentif elektoral. Bukan sebatas menjadi pelengkap saja atau faktor komplementer. Dan tadi kita bisa baca, temuan ini memang sudah terlihat ketika tingkat pengenalan dari Fajar Hadi Prabowo dibandingkan calon wakil lain jauh lebih tinggi dengan tingkat kesukaan yang juga. Ya, lembaga survei Poltreking Indonesia buka suara terkait tuduhan survei elektabilitas Pilkada Jakarta yang dinilai berbeda signifikan dengan hasil survei lembaga lain. Ya, dalam keterangannya di depan awak media, lembaga survei Poltreking Indonesia menyebut survei yang menempatkan pasangan RK Suswono di peringkat pertama dalam satu putaran beberapa waktu lalu sudah dilakukan sesuai SOP dan aturan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul dari 2 pasangan lainnya, telah melewati 12 SOP dan alur survei serta diambil sampling dari 200 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di Jakarta. Survei yang dilakukan oleh Poltreking juga melalui sistem digitalisasi dan lewat aplikasi, sehingga data koresponden masuk secara digital melalui aplikasi dan tidak berbentuk manual ataupun berupa kertas atau kuesioner. Kalau sekiranya saya atau kami khawatir, takut data Poltreking ini bermasalah atau ada rekayasa berupa angka elektabilitas, ada cara paling cepat untuk berhindar. Apa? Mundur dulu sebelum dipanggil. Kami tidak memilih itu. Kami tidak mundur dari persepsi, kami lanjutkan, kami datang, kami membawa data itu.
Nah, data inilah yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian seperti apa. Jadi justru kami ingin mengantarkan kepada Dewan Etik pada saat itu bahwa ini data kami. Sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya kami khawatir takut karena sifatnya sukarela, itu tinggal mundur tidak bisa dipanggil, selesai. Tapi kami tidak memilih itu. Karena itu saya sama tim, karena kalau data kita benar, kita tidak merubah elektabilitas, maka bismillah. Sampaikan sampai kapanpun. Itu prinsip kami sejak poltreking berdiri hampir 13. Ya pemirsa, kehadiran Kevin Dix di Timnas diharapkan dapat memperkokoh sektor pertahanan Indonesia, terutama jelang laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi yang segera akan digelar. Dan pengalaman Kevin bermain di level klub Eropa termasuk di ajang Europe Conference League nampaknya memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Timnas Indonesia. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Bang Akmal Marhali, pengamat sepak bola kita. Assalamualaikum, selamat sore Bang Akmal. Waalaikumsalam, selamat sore, salam sepak bola. Salam sepak bola. Aduh, lagi di jalan nih nampaknya ya. Iya, baik. Sedikit demi sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih sebelumnya. Tapi kami juga, pemirsa dan juga Bang Akmal sudah mengundang sebenarnya pihak PSSI, namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung karena mungkin juga masih libur dan juga baru saja beberapa dari Eropa karena tadi kita lihat beritanya bagaimana Kevin Dix baru saja diresmikan sebagai WNI. Kalau saya ke Bang Akmal melihat bahwa kita tahu Kevin Dix ini kan cukup tangguh di lini belakang FC Copenhagen, terutama kalau bertarung melawan tim-tim Eropa yang kuat, dan ini juga modal yang bagus sekali ya. Menurut Anda, apakah ini memang jadi amunisi tambahan untuk kekuatan timnas nanti jelang laga Jepang Arab Saudi? Ya, yang pertama ingin saya ucapkan welcome to Indonesia untuk Kevin Dix, dan kalau kita lihat sejarahnya Kevin Dix ini adalah pemain keturunan pertama yang sejatinya dilirik oleh Sintayong atau diminta oleh Sintayong bersama Jordi Amat, Messi Legers dan juga Saint Patinama, dan akhirnya Kevin Dix melengkapi keinginan Sintayong untuk berseragam tim nasional Indonesia. Dan kalau kita lihat perjalanannya, pemain ini memang pemain yang sangat dibutuhkan. Yang pertama punya pengalaman, yang kedua tentunya permainannya cukup stabil. Musim ini misalnya Kevin Dix ini adalah pemain dengan rating tertinggi di Copenhagen sejauh ini, di mana paling rendah rata-ratanya 7,3 gitu. Artinya ini pemain yang benar-benar menjadi pilar utama di Copenhagen, di Conference League, bahkan pernah juga tampil di Liga Champion. Ini pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Yang ketiga, Kevin Dix ini kebetulan pemain versatile yang bisa main di berbagai posisi. Dia bisa jadi bek tengah, bisa jadi bek kanan, bisa jadi bek kiri, dan bahkan bisa jadi gelandang bertahan. Artinya pemain versatile ini sangat dibutuhkan ketika misalnya kita mengalami krisis pemain. Karena bisa diposisikan di berbagai tempat yang akhirnya bisa memberikan dampak positif buat permainan tim nasional Indonesia nantinya. Meskipun ada satu hal yang lainnya adalah Sintayong makin pusing karena semakin banyak pemain yang ada di lini belakang. Ini ada Masters, ada Jay Inches, ada juga Jordi Amat, Justin Hubner, kemudian ada Sandy Walsh, ada juga Saint Patinama, Kevin Perdong. Jadi Sintayong ini harus pandai-pandai memilah siapa pemain yang siap dimainkan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh PSSI. Nah, kalau kemudian targetnya misalnya melawan Jepang, kita membidik hasil imbang misalnya sebagai target yang realistis, saya pikir Kevin Dix adalah pemain yang sangat dibutuhkan untuk mengawal pertahanan Indonesia dengan Martin Paes di posisi kiper, ada Messi Legers, ada Jay Inches, ada Kevin Dix, ada Kelvin Perdong, ada Eliano Raider juga. Saya pikir pertahanan kita ini sangat solid sekali dan bahkan menjadi buah bibir ya di ASEAN bahwa tim nasional Indonesia saat ini punya pemain-pemain yang cukup mumpuni. Bahkan kalau kita lihat jumlah pemain diaspora kita ini rata-rata bermain di Belanda atau rata-rata bermain di Eropa, mereka gaya bermainnya hampir mirip dengan Australia. Jadi kalau Australia bisa menahan imbang Jepang di laga terakhir kemarin di kandang Jepang 1-1,
Artinya Indonesia sebagai tuan rumah punya potensi dengan materi pemain yang sangat komplit ini untuk setidaknya meraih 1 poin melawan Jepang. Oke, menarik analisa Anda bagaimana sebenarnya kalau kita lihat ya tadi isi naturalisasi kita plus ya lini belakang kita yang juga cukup beragam, tinggal nanti Sintayong meramunya kira-kira Bang Akmal siapa yang akan dimainkan. Tapi kalau kita lihat Bang bahwa melawan Jepang nanti Anda juga tadi menyebutkan bahwa Kevin Dix bisa dimainkan. Menurut Anda memang apakah keputusannya nanti ketika melawan Jepang memang Kevin Dix menurut Anda memang harus turun atau seperti apa? Karena sejauh ini memang proses masih berlangsung ya Bang ya, tapi bukan tidak mungkin akan bisa langsung dimainkan sebenarnya. Ya, Juno, kalau saya lihat gaya kepemimpinan Pak Erick Thohir kan selalu bikin kejutan. Mungkin ini adalah kejutan Pak Erick Thohir yang akan diberikan untuk Indonesia ketika melawan Jepang. Misalnya di sebelum-sebelumnya ketika terasa sangat sulit untuk segera mempercepat proses kewarganegaraan Messilga dan Eleanor Rieder, tapi kemudian sudah sangat cepat dilakukan, bahkan bisa main melawan Bahrain dan melawan Cina. Saya dari awal ketika kemudian Pak Arya Sinulinga misalnya menyebutkan bahwa kemungkinan Kevin Dix baru bisa debut di Indonesia pada Maret 2025, saya senyum-senyum saja karena saya tahu bagaimana Pak Erick Thohir ini sangat cepat dan sangat gigih sekali untuk memperjuangkan pemain-pemain ini segera bergabung, karena PSSI memang punya target yang cukup besar ya, meloloskan Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kalau sekarang saya sangat yakin Kevin Dix akan bisa diturunkan melawan Jepang, karena sekarang prosesnya tinggal menunggu pengesahan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI yang akan di-ACC oleh FIFA. Dan kalau saya lihat kedekatan Pak Erick dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino, saya pikir malam ini mungkin bukan mustahil akan segera selesai. Apalagi juga KNVB ketuanya juga sudah melakukan pembicaraan dan komunikasi, bahkan akan melakukan kerjasama dengan Indonesia. Jadi bicara secara non formal, Ketua Umum PSSI, Ketua Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, dan Presiden FIFA ini punya komunikasi yang sangat lancar dan sangat mulus sekali. Jadi saya pikir mungkin akan ada Kevin Dix nanti tanggal 10 datang juga dari Denmark untuk ikut berlatih bersama-sama di Jakarta. Jadi ya walaupun tadi dalam proses kita ya siapa tahu ya Bang ya dengan bantuan dan link-link tadi. Saya yakin sekali karena ini akan menjadi kejutan buat Indonesia tentunya, karena memang melawan Jepang kita butuh pemain yang punya pengalaman matang dan juga punya kemampuan yang bisa diandalkan di lini belakang. Oke, kalau dari materi sendiri Bang, kita tahu dari yang saya baca bagaimana 27 pemain kan yang dipanggil Sintayong, 14-nya ini naturalisasi. Plus tadi beberapa lini memang cukup beragam namanya. Menurut Anda bagaimana harusnya Sintayong meramu naturalisasi ini ya dari 14 nama ini? Karena kalau kita lihat belakang tadi Anda menyebut, kita tahu ada Kevin, Jordi juga, gelandang juga ada Ivan, depan juga Ragnar. Anda melihat bahwa harus seperti apa nanti ya khususnya Jepang dengan target kita tahu bahwa imbang saja itu cukup realistis menurut kita. Betul, kalau kita melihat misalnya materi Jepang yang dibawa, memang dia tidak menghadirkan Iida ya, striker utama mereka yang cedera. Tapi Jepang adalah Jepang, tim ini sangat luar biasa. Sejak babak penyisihan baru sekali kebobolan dan mencetak 39 gol. Itu pun yang membobol gawang Jepang bukan pemain lawan, tapi pemain Jepang sendiri. Artinya betapa luar biasa pertahanan Jepang saat ini. Ditambah memang materi-materi pemain mereka rata-rata bermain di Eropa. Jadi ini bukan tugas mudah. Namun demikian kalau kita lihat sejauh ini Sintayong ketika berhadapan dengan tim yang punya kualitas di atas dari Indonesia misalnya, atau rankingnya di atas Indonesia, maka Sintayong punya strategi khusus kompleks defense counter attack, dan mungkin ini yang akan dimainkan oleh Sintayong ketika berhadapan dengan Jepang, karena kita belajar dari apa yang dilakukan Australia gitu kan, bagaimana luar biasanya mereka bisa mencuri poin di kandang Jepang. Artinya ini juga peluang besar buat Indonesia bahwa Jepang bukan tidak mustahil bisa dikalahkan. Asalkan ya tadi seperti yang Bu Juno katakan, Sintayong harus pintar untuk meramu strategi agar konsep bermain yang diterapkan bisa berjalan lancar di lapangan, termasuk diantaranya tidak melakukan eksperimen strategi seperti melawan Cina lalu.
Oke. di mana banyak pemain yang ditempatkan bukan di posisi utamanya. Nah ini mungkin yang harus dikerjakan oleh Sintayong ke depan dengan materi yang sangat luar biasa saat ini, bahkan market value-nya mencapai setengah triliun rupiah untuk para pemain Indonesia ini, yang nilainya lebih dari skuadnya Vietnam, lebih tinggi dari skuadnya Thailand, lebih tinggi dari skuadnya Malaysia. Jadi ini materi pemain yang benar-benar super mewah yang dimiliki Indonesia. Jadi kalaupun kemudian kita punya target menang, harusnya ini juga bisa direalisasikan oleh Sintayong. Oke, materi pemain setengah triliun tadi itu paling mahal nampaknya ya di ASEAN. Bang, kalau kita lihat naturalisasi, apakah menurut Anda ya, walaupun juga ada mungkin kritikan dari beberapa pihak bahwa apakah nanti juga kalau lihat pertandingan untuk nantinya di baik Jepang maupun Arab, apakah mungkin akan full naturalisasi atau ramuannya menurut Anda Saya justru berharap melawan Jepang kita menurunkan 11 pemain di line up itu adalah pemain-pemain keturunan dengan komposisi misalnya kiper Martin Pas, kemudian di belakang dengan Sintayong biasanya memainkan 5-4-1 kalau berhadapan dengan tim kuat. 5 di belakang itu ada Jay Inces, kemudian Mesilger, Kevin Dix, kemudian di kirinya Kevin Verdong, kemudian di kanannya Sandy Walsh. 4 di tengahnya ada Eliano Raiders, kemudian Nathan Choaon, Tom Hay, kemudian di kirinya Orat Mangun, di depan satunya Rafael Strike. Saya pikir ini akan menjadi bahan juga buat kita untuk melihat sejauh mana pemain-pemain diaspora kita ini tampil untuk membawa nama bangsa dan negara. Kalaupun kemudian ada yang misalnya tampil tidak maksimal, itu kan bisa dievaluasi. Karena sejauh ini saya ingin mengatakan bahwa sejauh ini kan ketika tim nasional bertanding, selalu yang disalahkan adalah pemain-pemain lokal. Sebagai contoh misalnya ketika kita kalah melawan Cina kemarin, yang dipersalahkan kan Asnawi Mangku Alam, kemudian juga Witan Sulaiman, padahal mereka sudah berjuang. Nah kalau dengan komposisi 11 pemain diaspora, saya pikir ini yang kita tunggu-tunggu untuk kita melihat sejauh mana diaspora yang didatangkan ini dan sejauh mana strategi Sintayong bisa efektif untuk menurunkan semua pemain yang dimintanya untuk membela tim nasional Indonesia. Oke, menarik. Jadi 11 diaspora juga kalaupun pilihannya seperti itu, kita juga bisa evaluasi ya Bang ya, sebenarnya bagaimana nanti. Menarik. Ini analisa yang saya pun juga cukup curious gitu, penasaran kira-kira nanti kalau memang 11-11-nya turun, ini bagaimana ya kalaupun tadi ada beberapa kekurangan bisa dievaluasi, tapi kalaupun bagus ya kenapa tidak, seperti itu ya Bang Akmal. Mungkin satu lagi usulan saya Juno adalah buat pemerintah untuk kemudian kita mengubah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, agar kemudian tidak setiap bulan Komisi 10 melakukan rapat untuk mengesahkan kewarganegaraan pemain diaspora. Alangkah baiknya kemudian kita mengubah undang-undang kita menjadi 2 kewarganegaraan, sehingga kemudian pemain-pemain diaspora itu tidak perlu lagi pakai sumpah untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia, itu untuk memudahkan. Jangan sampai kemudian nanti Komisi 10 kerjanya setiap bulan selalu dalam proses naturalisasi terus gitu kan. Mungkin ini harus dipikirkan oleh bangsa kita gitu. Baik. Untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan pemain-pemain keturunan yang ada di luar negeri, dan ini juga bukan cuma sekedar buat cabang sepak bola, buat cabang-cabang lain juga kan bisa digunakan dan bisa dimaksimalkan gitu. Ya, tadi pengecualian ini tadi khususnya untuk atlet-atlet yang memang berprestasi dan punya andil ya Bang ya nantinya untuk bangsa dan negara. Oke, menarik Bang Akmal. Terima kasih untuk waktunya ya. Hati-hati di jalan ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam olahraga. Semoga kita nanti lawan Jepang dan Arab Saudi hasilnya maksimal. Terima kasih Bang Akmal. Kita harus bisa kalahkan Jepang dan kemungkinan Jepang menyerah tanpa syarat seperti 1945. Amin, kenapa tidak? Oke Bang Akmal. Indonesia, salam sepak bola. Oke, salam sepak bola. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU kembali menggelar sidang perkara dugaan pelanggaran penerapan Google Play Billing System. Dalam sidang yang digelar di ruang sidang utama KPPU hingga malam hari pada Kamis 7 November 2024, KPPU melakukan pemeriksaan terlapor yaitu Google LLC. Pihak terlapor Google diwakili oleh Wakil Presiden Google Play, Paul Feng. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hilman Puyana ini, para investigator mencecar Paul Feng dengan puluhan pertanyaan, diantaranya mengenai pendapatan Google Play, mekanisme pembayaran hingga alur pembayaran dan pembelian aplikasi dalam Google Play Billing. Sebelumnya KPPU menemukan
Google memberlakukan kebijakan untuk mewajibkan pengguna Google Billing Play untuk membeli produk dan layanan digital dalam aplikasi yang didistribusikan oleh Google Play Store. KPPU menilai kewajiban ini sangat memberatkan pengembang aplikasi di Indonesia karena pengenaan tarif yang tinggi 15-30% dari harga konten digital yang dijual. KPPU menduga Google telah melakukan praktik penjualan bersyarat untuk jasa dalam 2 model bisnis berbeda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno jelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut, pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Rumput di GBK kita sedang menggunakan teknologi yang kita pelajari baru juga, namanya lay and play. Mungkin Bapak-Bapak, Ibu dapat informasi yang salah. Hari ini saya ingin luruskan semuanya bahwa kita sedang mempelajari teknik rolling. Nah, kemarin ini kita pasang dengan cara meroll rumput-rumput tersebut di SUGBK. Dari roll tersebut maka akan pelan-pelan bersatu dan hari ini usianya sudah cukup matang dan sudah kuat. Kami sudah gunting lagi, udah potong lagi lebih pendek. Nanti sebelum hari H, coach dari timnas juga dari PSSI akan lihat lagi. Jika perlu dipotong lebih pendek, kita akan sesuaikan. Nah, hari ini udah tahap yang prima dan bisa dipakai untuk match timnas kita. Tepuk tangan, gitu dong. Selain memastikan rumput, Erick Thohir juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana stadion menyambut laga penting timnas Garuda. Saat ini, 103 kamera pengawas dengan kemampuan pengenalan wajah di sejumlah titik stadion sudah dipasang di Stadion GBK. Sementara itu, tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang sudah terjual lebih dari 60.000, sedangkan laga melawan Arab Saudi hanya tinggal menyisakan 2.000 tiket. Dari Jakarta, Abdul Aziz Yudi Permada, iNews melaporkan. Memasuki musim pancaroba, wabah demam berdarah meningkat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ratusan pasien DBD pada IGD, sementara di Lumajang, Jawa Timur, petugas dinas kesehatan lakukan fogging imbas banyaknya warga terkena DBD. Sepekan memasuki musim penghujan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutiono, Blora, Jawa Tengah dipenuhi pasien demam berdarah. Dalam sehari, pasien DBD yang datang baik melalui rujukan atau datang langsung mencapai 50 pasien. Pasien kebanyakan adalah usia anak-anak. Bahkan ruang IGD padat karena antrian ruang periksa anak. Hal serupa juga terjadi di Lumajang, Jawa Timur. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang melakukan fogging atau pengasapan di Desa Banjarwaru, Lumajang menyusul banyaknya warga yang terjangkit demam berdarah atau dengue. Di lingkungan ini terdapat 6 warga yang terjangkit DBD. 3 diantaranya masih berusia anak-anak. Gerbang Mas dari pemerintah desa itu melakukan koordinasi dengan Puskesmas Rogo Turunan Kecamatan Kota Lumajang untuk melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu khususnya melakukan kegiatan fogging untuk membunuh nyamuk yang dewasa. Namun selain upaya pengasapan, petugas juga mengimbau warga sekitar untuk menjaga kebersihan, terutama genangan air yang menjadi sarang nyamuk. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan ekspos hasil pengamanan dari Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal berupa kain gulungan ilegal.
Total nilai kain gulungan sebanyak 90.000 roll mencapai 90 miliar rupiah. Budi merinci jumlah kain gulungan ini berasal dari 2 gudang yang berbeda, sebanyak 60.000 roll dari gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, dan 30.000 roll dari gudang Roa Malaka, Jakarta Barat. Budi menjelaskan produk kain ini dinyatakan ilegal karena tidak memenuhi persyaratan impor dari Cina. Untuk sementara produk tekstil akan disita dan menurut Budi, kegiatan ilegal seperti ini membuat industri tekstil dalam negeri sulit berkembang. Kemendak terus berupaya memberantas produk impor ilegal. Juga ilegal karena tidak ada persetujuan impor, kemudian tidak ada laporan surveyor dan juga registrasi K3L. Jadi masuknya ini barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini. Kami sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden agar terus melakukan pemberantasan penyelundupan. Jadi tim Satgas terima kasih sudah bekerja keras dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi barang-barang penyelundup. Ya, usai ketetapan Menteri Keuangan yang memperpanjang pemberian insentif tax holiday hingga 2025, Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan perubahan penting yang akan berlaku hingga tahun depan. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak menjelaskan bahwa ketentuan pajak minimum global juga tetap menuntut pengenaan pajak sesuai kesepakatan internasional. Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi menerbitkan aturan baru mengenai perpajakan fasilitas tax holiday bagi industri pionir yang berlaku hingga Desember 2025. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 69 tahun 2024. Direktur P2 Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa selain mendapat pembebasan pajak, ketentuan baru tersebut juga menetapkan kewajiban perusahaan multinasional untuk menambah pajak tambahan sesuai ketentuan pajak minimum global 15%. Dengan demikian, maka diharapkan perang tarif pajak antar negara dalam mendorong investasi dapat dihindari. Rekan pasal 15A PMK 69 tahun 2024, apabila perusahaan multinasional yang juga memenuhi persyaratan untuk dikenakan global minimum tax mendapatkan pengurangan pajak penghasilan berdasarkan PMK 69 ini dan ternyata tarif efektifnya berada di bawah ambang batas global minimum tax, maka terhadap perusahaan tersebut akan dikenakan pajak minimum domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam PMK tersebut, pemerintah juga menetapkan sejumlah kriteria seperti syarat perusahaan harus merupakan industri pionir, berbadan hukum Indonesia, hingga memiliki rencana penanam modal baru dengan nilai minimal 100 miliar rupiah. Pemirsa, viral di media sosial, peternak sapi perah terpaksa membuang susu hasil perahan mereka dalam jumlah yang besar. Aksi pembuangan susu dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Ini susu dari Tani Makmur, bos, dibuang. Susunya rusak, bos. Rekaman aksi pembuangan susu sapi yang dilakukan peternak sapi perah di Desa Dawuan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur beredar luas di media sosial. Dalam rekaman, sejumlah truk tangki membuang ribuan liter susu segar ke lahan kosong dan sungai. Para peternak mengaku kecewa karena hasil jerih payah mereka tidak dapat termanfaatkan dengan baik. Aksi pembuangan susu ini dilakukan sebagai bentuk protes atas pembatasan kuota pengiriman susu oleh perusahaan pengolahan susu. Aksi peternak susu ini pun viral di media sosial. Yang terjadi ini bukan hanya di daerah Pasuruan, tapi lebih menyeluruh. Cuma ini adalah bentuk kami sebagai pelaku di dunia sapi perah yang
sangat menyayangkan dengan adanya batasan kuota ini, sehingga banyak peternakan rakyat bukan hanya di Kabupaten Pasuruan, tapi hampir menyeluruh sebenarnya, yang sulit untuk diterima di industri. Bukan karena masalah kualitas, kalau kualitas kita masih berani dibanding untuk susu-susu impor. Cuma yang kita sayangkan di sini adalah penerapan kuotanisasi yang berada di industri pengolahan susu. Tidak hanya terjadi di Pasuruan, pembatasan kuota susu sapi juga berimbas ke sejumlah peternak sapi di Jawa Tengah. Akibat tidak laku dijual, para pengepul sapi di Boyolali gelar aksi bagi-bagi susu sapi segar gratis ke warga dan para pengguna jalan di kawasan Taman Simpang 5. Dengan wadah seadanya, warga antusias datang ke lokasi pembagian 1.000 liter susu sapi segar. Pembagian susu dilakukan karena stok susu sapi dari peternak melimpah. Namun sudah 3 hari terakhir susu dari peternak tidak laku dijual karena kuota industri pengolahan susu telah penuh. Sudah 3 hari ini, Pak. Sudah 3 hari ini sudah tidak ada serapan sama sekali. Penuh, semuanya penuh sekali. Alasannya apa dari pihak? Karena kuota. Jadi tidak ada tempat untuk menampungnya. Karena volume susu yang masuk lebih besar daripada susu yang keluar. Itu yang dari pabrik, alasannya seperti itu. Mas, ini rencananya bakal berapa hari? Kalau di sini, kalau besok masih kita bagi-bagikan. Kalau hari Minggu belum tahu, soalnya kita misalnya tidak ada serapan ya sudah stop. Misal enggak ya nanti Minggu tetap kita laksanakan lagi. Aksi ini juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah atas serapan susu nasional yang selama ini dinilai belum maksimal. Aksi bagi-bagi susu segar ini direncanakan akan dilakukan hingga hari Minggu besok. Tim Liputan Ayus melaporkan.